I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Di sini saya akan menjelaskan kesetaraan sosial. Pengertian kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah prinsip yang mengakui bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam masyarakat tanpa membedakan status, agama, etnis, gender, atau faktor lainnya. B. Jenis-jenis kesetaraan sosial. 1. Gender. Berdasarkan biologis, gender atau jenis kelamin menjadi pembeda laki-laki dan perempuan. Status sosial ini menjadi pembanding antara laki-laki dan perempuan. Status sosial laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. 2. Pekerjaan. Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang menjadi sebagai nelayan, guru, dokter, supir, petani, dan wira swasta. Keahlian tersebut akan menentukan jenis pekerjaan dan akan mempengaruhi perilaku sosial. Pekerjaan juga dapat menentukan status sosial seseorang di masyarakat. Posisi seseorang dalam pekerjaannya pun bisa mempengaruhi status. Yang ketiga, agama. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, hingga agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci. Secara garis besar, agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Tak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama dapat memicu munculnya konflik dan timbul perpecahan. Yang keempat, penghasilan. Setiap orang yang sudah bekerja memiliki penghasilan atau pendapatan yang berbeda-beda. Penghasilan yang didapat ditentukan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun, adanya perbedaan-perbedaan itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial, hingga perlu adanya penerapan prinsip kesetaraan di masyarakat. Perbedaan sosial dalam bidang ekonomi akan membedakan penduduk atau masyarakat menurut penguasaan dan pemilik materi. Yang kelima, pendidikan. Salah satu perbedaan sosial yang bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah tingkat pendidikan. Jenjang pendidikan sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mulai dari buta huruf, pendidikan rendah, SD sampai SMP, pendidikan menengah, SMA, pendidikan tinggi S1, dan pendidikan sangat tinggi S2, S3, dan profesor. Perbedaan pendidikan tersebut bisa disetarakan dengan adanya program beasiswa pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan. Selain itu, diperlukan pula kesetaraan sosial di sekolah, seperti semua siswa berhak belajar dengan tenang dan mengemukakan pendapat. Prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Prinsip kesetaraan sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam segala aspek. Pada dasarnya, sebuah kesetaraan tak akan memandang apapun. Semuanya akan sama tanpa adanya pembedaan karena faktor tertentu. 2. Pemberian kewajiban yang sama pada setiap individu tanpa adanya perbedaan sosial. Prinsip kesetaraan memiliki urgensi yang tinggi untuk diterapkan di wilayah dengan masyarakat yang majemuk atau multikultural, sehingga tanpa adanya sebuah kesetaraan sosial akan berdampak pada perpecahan atau disintegrasi sosial. Pengertian harmoni. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup sejalan dan serasi, saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama. Kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Kesetaraan di dalam masyarakat multikultural ini harus selalu dilakukan guna menghindari terjadinya konflik akibat stratifikasi tertutup dan kesenjangan sosial, dengan tujuan terbentuknya harmonisasi sosial di dalam masyarakat. Rasa nyaman, tenang, dan harmonis dapat diperoleh dengan cara saling menghargai dan menghormati.